Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Medina Putri dari kelas 11 APL 2 dengan nomor absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang drama yang sudah saya ketahui. Kita mulai dari pengertian drama ya. Drama adalah sebuah cerita atau kisah yang menggambarkan kehidupan atau watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Jadi teman-teman, drama itu suatu film, bukan film ya teman-teman, kayak suatu yang diceritakan, tapi dia itu menceritakan cerita lain atau menceritakan watak lain teman-teman. Gitu. Terus apa aja nih struktur drama? Struktur drama itu ada 3 teman-teman. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, yang ketiga epilog. Kalau prolog nih teman-teman, biasanya tuh ada di awal, kalimat atau kata pembuka, pengantar atau latar belakang ceritanya gitu teman-teman. Terus yang biasanya tuh disampaikan sama pemain dramanya. Jadi kayak kalau dilihat di film Dilan tuh teman-teman, kayak sinilainya tuh kan awal ceritanya menceritakan sedikit kejadiannya tentang masa lalu. Itu yang dinamakan prolog teman-teman gitu. Terus yang kedua itu ada dialog. Dialog itu sebuah isi cerita yang berupa percakapan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Jadi dialog nih teman-teman itu kayak tokohnya ini lagi omong-omongan terus menceritakan apa yang sedang terjadi, tapi isinya teman-teman beda sama prolog tadi. Kalau prolog kan cuma dilakukan sama 1 orang, tapi kalau dialog dilakukan 2 orang dan itu menceritakan isi ceritanya tadi. Di dalam dialog ini tadi dibagi 3 bagian lagi teman-teman. 3 bagian ini tadi itu yang inti ceritanya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama orientasi, komplikasi, sama resolusi. Nah kan tadi kan orientasi, komplikasi, sama resolusi nih teman-teman. Nah ini 3-tiganya ini terbagi dalam babak-babak teman-teman. Nah babak-babak itu tadi akan ada orientasi, komplikasi, sama resolusi. Karena orientasi itu adalah adegan awal yang memperkenalkan tokoh atau menyatakan situasi ceritanya itu kayak gimana teman-teman. Terus biasanya juga di sebagian film atau di sebagian cerita atau di sebagian kisah itu tuh orientasinya tuh juga perkembangan buat komplikasinya. Jadi kayak awal masalahnya, awal ceritanya, kayak orientasi itu pokoknya awal gitu teman-teman. Lalu komplikasi, lalu masuk ke komplikasi teman-teman. Jadi komplikasi ini teman-teman kayak si tokoh utamanya, tokoh dalam cerita itu tadi udah mulai masuk ke dalam masalah yang dia dapat. Kayak misal putus sama pacarnya, terus habis gitu orang tuanya meninggal atau gimana, pokoknya puncak dari masalah yang dia alamin itu namanya komplikasi teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada resolusi teman-teman. Resolusi itu biasanya kan setelah masalah atau puncak-puncaknya masalah itu nanti ada klimaks. Klimaks itu kayak udah puncak banget masalahnya, terus habis itu di resolusi itu biasanya akan ada jalan keluarnya. Jadi resolusi itu bisa disebut sebagai jalan keluar atau akhir ceritanya. Lalu di drama ini juga ada unsur-unsurnya teman-teman. Unsurnya itu ada 4. Yang pertama rangka cerita, yang kedua penokohan, yang ketiga diksi, yang ketiga yang keempat ya. Di unsur drama ini tadi teman-teman kan ada rangka cerita. Rangka cerita itu dia itu kayak rangkaian jalan ceritanya, kayak yang tadi itu teman-teman, kayak yang orientasi, komplikasi, resolusi itu masuk ke dalam rangka
akan cerita gimana jalannya cerita ini tadi, sehingga cerita yang dibuat sama si penulis bisa sampai ke teman-teman gitu. Terus yang kedua itu ada penokohan teman-teman. Penokohan itu kayak dia itu menjelaskan tokohnya itu gimana, wataknya itu gimana, sifatnya itu gimana gitu teman-teman. Jadi penokohan itu cerita, terus kayak kisah atau pokoknya tentang tokohnya. Terus yang ketiga itu diksi teman-teman. Diksi itu gaya bahasa yang diciptakan penulis untuk penonton, penulis, pengarang untuk penonton. Jadi kayak bahasanya tuh biar bisa tersampaikan ke penonton gitu. Terus yang keempat ada tema atau amanat. Jadi tema itu teman-teman kayak apa yang ingin disampaikan oleh penulis untuk penonton. Tapi dia itu kayak gagasan utamanya apa yang ingin benar-benar disampaikan penulis kepada penonton. Jadi biar lebih nyampe gitu teman-teman. Nah sekarang nih teman-teman kita akan masuk ke bentuk-bentuk drama. Bentuk-bentuk drama ini banyak sebenarnya ya teman-teman. Di sini yang aku tahu nih ya teman-teman, itu ada drama puisi, prosa, tragedi, komedi, opera, sendera tari, dan masih banyak lagi teman-teman. Terus habis ada bentuk-bentuk drama, aku juga akan menjelaskan sedikit tentang unsur kebahasaan yang ada di drama teman-teman. Yang pertama itu dia itu banyak menggunakan konjungsi kronologis teman-teman. Jadi konjungsi kronologis ini dia